Jangan nunjuk ke kuburan kalau nggak mau ngalami kejadian horor seperti yang dialami oleh Tony. Jadi guys, di sekolahan Tony itu dekat sama kuburan. Letak kuburannya itu di belakang sekolahannya Tony. Nah, kebetulan hari itu guru lagi pada rapat. Semua siswa bebas main ke sana sini soalnya ada jam kosong. Nah, waktu itu anak-anak cowok termasuk Tony main di belakang sekolah yang letaknya dekat sama kuburan. Mereka main kejar-kejaran, bercanda-bercanda di belakang sekolah itu. Nah, terus ada satu siswa yang nyeletuk, "Guys, jangan ada yang nunjuk ke kuburan ya. Soalnya mitosnya kalau kita nunjuk ke kuburan maka jari kita itu akan busuk." Nah, si Tony anaknya yang bandel tuh ya nggak percaya lah, masa iya nunjuk kuburan aja tangannya busuk. Alhasil Tony ini ketawa ngakak. Dia dengan sengaja nunjuk-nunjuk kuburan dan membuktikan kalau mitos itu tuh salah. Dan ke teman-teman yang lain ketawa-tawa. Tapi endingnya saat Tony itu lagi nginjek salah satu nisan, dia terpeleset, kepalanya terbentur batu nisan dan dia pingsan. Dari sini kita belajar ya guys, kalau kita itu harus sopan dimanapun tempatnya. Mungkin aja nunggu makam tak kasat mata, dia nggak suka sama bercandaan Tony tadi. Ngeri banget kan? Kalau sekolahan kalian gimana nih guys? Deket nggak sama kuburan? Main jailangkung saat jam kosong. Di sekolah itu emang paling seru kalau ada jam kosong. Soalnya guru lagi sibuk rapat, terus kita bisa main-main. Tapi siapa sangka permainan yang dianggap biasa aja ternyata malah menjadi horor. Seperti kisah yang dialami oleh Nico. Jadi waktu jam kosong, Nico ini mengajak temennya untuk main jailangkung. Ya, waktu itu si Nico itu pernah lihat film tentang jailangkung dan dia penasaran, masa iya sih batok kelapa yang dibikin boneka menjadi sarana memanggil hantu? Si Nico nggak percaya, makanya dia ngajak teman-temannya untuk main jelangkung. Sebelumnya, Nico keluar kelas untuk mencari alat-alat yang digunakan untuk membuat boneka jelangkung. Setelah selesai membuat, akhirnya mereka kumpul di kelas. 2 orang memegangi bonekanya dan 1 orang membaca mantra. Saat permainan gak ada yang aneh, mereka semua tertawa-tawa karena lucu. Tapi siapa sangka, Angel yang waktu itu duduknya paling belakang, dia ngerasa kayak ada yang nepok pundaknya. Dia takut, kaget, dan teriak-teriak. Alhasil bikin heboh satu kelas dan endingnya mereka semua ketakutan. Gimana nih guys, kalian pernah main boneka jelangkung juga nggak? Coba komen deh. Digangguin makhluk halus saat cerita horor. Hari Sabtu kemarin di sekolahanku itu jam kosong guys, soalnya guru-guru itu lagi pada rapat. Kebetulan hari itu tuh mendung, suasananya itu gelap banget kayak mau hujan gede gitu kan. Nah, karena ruang kelas gelap makanya lampu aku nyalain. Terus aku sama ketiga temenku memilih untuk di dalam kelas, kita ngemil sambil cerita-cerita gitu kan. Sedangkan teman-teman yang lain pada main di luar. Waktu itu temanku yang bernama Tini, dia lagi cerita kejadian horor yang dia alami waktu pulang ngaji. Jadi setiap hari si Tini ini ngaji guys, pulangnya sekitar jam 7-an. Jalan dari musola ke rumahnya itu ngelewatin kayak kebun-kebun gitu. Karena sekarang musim hujan, jadi tanamannya itu rindang banget, pohon-pohonnya juga ijo-ijo dan makin lebat. Karena udah biasa, si Tini itu nggak ada rasa takut. Tapi saat dia jalan, si Tini ini mencium aroma masakan. Lebih tepatnya, baunya itu kayak singkong bakar. Rasanya enak banget. Tapi yang bikin Tini bingung, di dekat ladang itu guys nggak ada rumah. Ini jalan biasa dan nyampe rumah dia cerita sama ibunya. Kalau di jalan tadi dia mencium aroma singkong yang enak banget. Terus kata ibunya, kalau kamu mencium aroma singkong bakar, itu tandanya ada pocong di dekat kamu. Nah, pas kita itu lagi serius dengerin cerita si Tini, tiba-tiba lampu di dalam kelas itu mati nyala gitu guys. Kita semua panik, langsung teriak lari keluar. Ditambah lagi suasananya yang mendung, bikin suasana tambah horor. Kalau kalian gimana nih guys di sekolahan? Kalau jam kosong kalian ngapain aja?